kamu sama Joyce dipercepat. Pertunangan, Mam? Iya. Ingat loh, umur kamu tuh sekarang udah berapa? Karena Mami mau di usia kamu yang belum terlalu tua, kamu udah punya anak buat menggantikan posisi kamu. Iya, Mam. Tapi kenapa harus dengan Joyce? Emang Aldo nggak bisa memilih dengan pilihan Aldo sendiri? Joyce itu yang paling pantas buat kamu. Ingat loh, Joyce itu adalah putrinya almarhum Alex Hadinata. Ia yang banyak sekali membantu. Cuma Joyce yang pantas buat kamu. Tika, pegawaiku di kantor, Mam. Oh my God. Tika pegawai rendahan kamu itu. Iya, Mam. Aldo cinta sama Tika karena kepribadiannya, Mam. Dan Aldo pikir dia akan menjadi menantu yang berbakti buat Mami. Mami geli tau gak sih? Membayangkan Mami mau hidup dengan orang miskin kayak Tika. Yang akan menikah itu Aldo. Mami mau kan Aldo bahagia? Mami mau kan Aldo sukses? Iya, Mami ngerti. Kalau gitu, biarkan Aldo memilih pasangan hidup Aldo sendiri, Mam. Tapi bukan Joyce atau yang lain. Tapi Tika, Mam. Joyce? Maaf. Tadi saya dengar Aldo akan menikah dengan gadis lain. Enggak kok. Benar, Joyce. Apaan sih? Udah ya, Bara. Gak usah ganggu-ganggu aku lagi. Aku tuh lagi pusing, tau gak? Joyce, kamu ngapain sih masih mikirin si Aldo aja? Come on, dia tuh udah gak worth it lagi buat kamu. Denger ya, Bara. Aku itu mencintai Aldo. Dan aku yakin Aldo pun akan balik cinta sama aku. Coba deh kamu pikirin, sebenarnya cinta sejati kamu tuh siapa? Apa kamu lupa? Waktu dulu kita kan udah pacaran dari SMA. Dan kalau kamu masih ingat, waktu itu kan kita pertama kali... Udah cukup. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Sebelum mami papi aku meninggal, aku memang sudah dijodohkan dari dulu. Joyce, maksudnya tuh kamu mikir tau gak? Yang setuju kamu menikah tuh orang tua dia sama orang tua kamu. Tapi kalau si Aldonya gimana? Kamu ingat ya, aku dan Aldo akan menikah. Dan itu semua karena harta. Secara Aldo itu mempunyai 3 perusahaan dari papinya. Tentu saja itu menjamin masa depan aku. Sedangkan kamu? Tunggu. Lepasin! Bara! Joyce! Bara! Joyce! Joyce! Buka, Joyce! Kamu tidak bisa menikah tanpa mencintai seseorang, Joyce. Kamu perlu cinta. Kamu tuh cuma mengejar harta dan kehormatan aja, tau gak? Kamu akan menyesal nanti, lihat aja. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Engkau telah memberikan Mas Aldo di dalam kehidupanku. Ya Allah, bila Mas Aldo memang jodohku, ku memohon kepadamu, ringankanlah langkah kami agar kami bisa menjalankan rencana yang kami inginkan. Dan bila Mas Aldo bukan jodohku, aku mohon kepadamu agar kami selalu diberikan keikhlasan dalam menjalaninya. Tante tuh gak habis pikir. Kok bisa Aldo itu jatuh cinta sama perempuan murahan seperti Tika itu? Jadi beneran Tante, kalau Aldo bakal nikahin tuh perempuan. Dia kan bukan ningrat. Setidaknya Tika nggak matre sama saya. Pede banget kamu, Aldo. Perempuan seperti Tika itu gak mungkin tulus.
Dia itu pasti lihat hartanya kamu. Mam, Aldo yang ngejalanin. Dan Aldo tahu benar Tika itu orang seperti apa. Aldo, kamu tuh sekarang bener-bener pembangkang ya. Kamu selalu ngelawan Mami. Baik, Mami akan restui kamu. Tapi dengan satu syarat. Perempuan itu harus bisa memberikan Mami keturunan laki-laki. Tapi kalau tidak, kamu ceraikan dia. Kamu harus nikahin Joyce. Tapi Tante, Oke, Mam. Aldo terima syarat Mami. Karena Aldo yakin, di mana ada niat baik, Allah pasti akan berjalan yang terbaik. Tante beneran ngomong kayak gitu? Enggak kok. Itu bagian dari rencana Tante kok. Gimana Bapak saksi? Sah? Sah. Sah. Kamu sadar gak sih? Sebenarnya tuh kita emang pasangan soulmate yang gak bisa dipisahkan. Mendingan kita cheers dulu deh, ya. Tapi pasangan yang cocok buat dugem doang. Gak apa-apa deh, daripada enggak. Tapi bukan calon suami yang cocok, Bara. Aku tetap mengharapkan bisa menikah dengan Aldo. Say. Iya, kamu juga harus hati-hati. Jangan terlalu capek. Ingat, kamu lagi hamil anak aku. Mas, aku pasti akan menjaga calon bayi kita dengan baik. Aku janji kamu gak usah khawatir, ya. Sayang, jaga ibu kamu ya. Jangan nakal. Hati, Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sayang. Jadi selama ini kamu tuh sembunyiin sesuatu dari saya. Kenapa sih? Kamu harus menyembunyikan hasil USG jenis kelamin anak kamu. Kenapa? Maksud ibu apa, Bu? Saya nggak mau tahu. Cucu pertama saya harus laki-laki. Kalau sampai yang lahir itu perempuan, kamu banyak berdoa aja ya. Bu, mau laki-laki atau perempuan itu semua keputusan Allah, Bu. Bukan kita yang memutuskan. Saya hanya berdoa supaya anak yang saya kandung ini bisa lahir dengan sehat dan sempurna. Itu udah cukup, apapun jenis kelaminnya. Hei, kamu tuh ngelawan ya sama saya. Kamu udah berani sama saya. Kamu tahu nggak sih, kenapa cucu pertama saya harus laki-laki? Karena cucu pertama saya adalah penerus perusahaan Aldo. Ngerti nggak sih kamu? Lagian Aldo itu udah janji kok sama saya. Kalau dia akan memberi saya cucu laki-laki. Mas Aldo, janji sama ibu. Banyak tanya tau nggak? Sayang, mau laki-laki, mau perempuan, Bunda akan tetap
Semoga kamu lahir dengan sehat dan sempurna. Jadi anak yang soleh atau soleha. Ya sayang? Masa tiap hari harus makan di restoran sih? Tika! Ibu, saya di sini, Bu. Maaf. Kamu denger ya, Satria? Kamu kemana aja sih? Maaf, Bu. Saya habis ambil jemuran. Kamu tau gak ini udah siang? Makanan tuh belum ada sama sekali. Saya mau makan apa coba? Iya. Ini saya siapkan sekarang ya, Bu ya. Kamu mau bikin apa buat saya? Mau masak apa? Saya lihat di kulkas ya, Bu. Ada apa nanti saya bilang ke Ibu. Astaga, Tika. Kamu gak salah mau lihat dulu. Terus kalau nggak ada makanannya, kamu harus ke pasar dulu gitu beli makanan. Hah? Aduh, makin hari makin bingung saya sama kamu. Udah. Waalaikumsalam. Ada. Ayah kapan datang nggak bilang-bilang? Ayo ya. Bu, ada ayah. Maaf Ibu, tadi saya mendengar Ibu bingung mau makan siang apa. Ibu nggak usah khawatir. Saya sudah membawakan ikan pepes yang lezat. Ikan pepes. Iya Bu, Ibu pun pasti suka. Pak Abidin, saya tuh belum pernah loh makan ikan pepes. Dan orang seperti saya ini mana mungkin makan ikan pepes. Karena di rumah ini, para pembantu saya makan ikan pepes. Saya pesan di restoran Korea aja. Makasih. Selamat siang, Tante. Ya ampun, kamu apa kabar sih? Baik dong, Tante. Tante mau pesen makanan ya? Kenapa, Tante? Menantu Tante ini nggak bisa masak ya? Atau besannya Tante bawa makanan kampung? Iya gitu, Dijo. Menantu saya ini kan lagi hamil. Jadi kerjanya lelet. Dan makanan yang dibawakan besan saya, ya pepes ikan. Ya nggak cocok dong buat Tante. Aduh, Tante. Zaman sekarang sih hamil tuh cuma dijadiin alasan doang. Sepupu Joyce aja hamil nggak kayak gitu-gitu banget kok, Tante. Oh ya, Tante. Biar Joyce aja ya yang masakin buat Tante. Serius? Kamu tuh kenapa sih? Tinggal bilang enak susah banget. Harusnya istri kamu tuh Joyce. Jadi kita nggak makan pepes kayak gitu. Mam, tolong hargai istri dan mertuaku. Lagian aku lebih suka pepes buatan ayahnya Tika kok. Halo, Tante. Kamu cantik sekali. Tante, terima kasih. Aldo, Mami pergi dulu ya. Untung ada Joyce temenin Mami. Jadi Mami nggak bengong dong di pestanya. Aldo juga tadinya mau nemenin Mami. Tapi Mami sendiri yang nggak mau kan? Udah deh Aldo. Sejak istri kamu tuh hamil, alasan kamu terlalu banyak. Takut Tika sendirian lah di rumah. Untung ada Joyce yang baik hati. Udah cantik, pintar masak. Apalagi kalau diajak pesta, Joyce nggak memalukan. Udah nanti Mami telat lagi. Jalan dulu ya. Bye Aldo. Ayo. Ayo, Tante. Kamu yang sabar ya. Kamu nggak usah dengerin apa kata mereka. Yang penting sekarang, kamu jaga anak kita. Iya Mas, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Memang bener lah kata ibu. Ibu memang lebih cocok punya menantu kayak Mbak Joyce. Udah cantik, pinter lagi. Gak kayak saya.
Tapi aku lebih cocok sama kamu. Makasih ya, Mas. Ya Allah, hamba mohon, berilah hamba kekuatan untuk bisa menjalani semua ujian hidup ini. Ikhlaskanlah hamba untuk menerima takdir hidup hamba. Hamba mohon ya Allah, jadikan hamba istri yang taat dan setia kepada suami. Jadikanlah hamba istri dan menantu yang berbakti, apapun ujianmu ya Allah. Kamu pasti lelah, Mas. Setiap hari kamu pulang malam. Tapi insya Allah saya kuat, Mas. Saya nggak perlu cerita apapun yang bisa mengacaukan pikiranmu. Mas. Kamu kenapa, sayang? Perut aku sakit, Mas. Kalau gitu kita ke rumah sakit. Rumah sakit cepat. Oh iya. Aldo, bayi kamu udah lahir. Sudah, Mam. Alhamdulillah. Tika dan bayinya sehat dan selamat. Tapi laki-laki kan? Perempuan, Mam. Aldo, Mami mau cucu Mami itu laki-laki. Mam, semua itu kehendak Allah, Mam. Nggak bisa. Kamu sudah janji sama Mami mau memberikan cucu laki-laki buat Mami. Mam, please. Aldo sekarang lagi bahagia. Tolong dong, jangan rusak mood Aldo. Joyce, ayo kita pergi. Tante nggak mau lihat cucu perempuan. Ayo, Tante. Tante, lagian Tante juga sih punya menantu nggak berpendidikan kayak gitu. Sekarang kan banyak program kehamilan. Aku bingung deh, kenapa sih Aldo tuh sama istrinya nggak konsul aja ke dokter? Jadi kan mereka bisa pilih mau anak perempuan apa laki-laki. Tante betul-betul kecewa. Punya anak laki satu-satunya, tapi nggak bisa pilih istri. Mereka itu timpang. Kalau saja istrinya kamu, Joyce, pasti cucunya Tante itu laki-laki. Tante yakin kok. Iya juga sih, Tante. Peluangku menarik hati Tante Siska masih besar. Kalau aku bisa menikah dengan Aldo dan kasih anak laki-laki, pastinya aku bisa dapat segalanya. Tanya dong. Ambilin bonekanya kamu nih. Oh iya. Denger nih anaknya minta boneka. Tunggu sebentar ya. Al, kapan sih kamu itu punya anak laki-laki? Maksud Mami? Mami pengen cucu laki-laki. Sementara tuh istri kamu sama sekali nggak bisa ngasih keturunan laki-laki. Mami, anak itu titipan dari Allah, karunia dari Allah. Mau anak laki-laki, anak perempuan sama aja, Mam. Aldo, kamu kenapa sih nggak ngerti juga? Pokoknya Mami nggak mau tahu.
Mami butuh keturunan laki-laki. Kamu tuh tahu nggak sih? Papi kamu itu susah payah membangun perusahaan ini. Kalau kamu udah tua, siapa coba mau nerusin kalau bukan laki-laki? Anak perempuan juga bisa jadi pemimpin yang hebat. Kamu tuh jangan melawan Mami. Di mana-mana anak laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kamu tahu nggak sih, Mami sekarang bicara karena Mami menagih janji kamu. Terus gimana dong, Mam? Aldo belum dikasih sama Allah seorang anak laki-laki. Kamu... Ya elah, ya kangen lah sama kamu. Gombal banget sih. Kita cari tempat yang seru yuk. Apaan sih ah? Sayang, sini. Aku tahu. Kamu suka sama Aldo kan? Tapi Aldo itu tidak bisa memberikan kasih sayang seperti aku memberikan kamu. Betul gak? Yuk. Udah deh, nggak usah pegang-pegang. Aku tahu tempatnya. Yuk. Dok, apakah saya masih bisa memiliki anak laki-laki? Saya akan coba membantu dengan memberikan beberapa tips untuk mewujudkan keinginan Bapak. Tapi semua kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta ada untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Dokter bilang aku positif hamil. Anak hasil hubungan terlarangku dengan Bara. Apa yang harus aku lakuin? Pasti kepercayaan Tante Siska kepadaku bisa lenyap gitu aja. Makasih ya, kamu udah besukin Tante. Kamu tuh baik banget sih. Iya Tante, lagian Joyce juga seneng kok kalau misalkan Tante sehat. Makasih. Tante, Joyce pamit pulang dulu ya. Kamu nginep di sini aja lah ya. Enggak deh Tante, kayaknya Joyce pulang aja deh. Lagian masih banyak taksi kok. Kamu naik taksi? Iya, kebetulan mobil Joyce itu di bengkel Tante. Terus kan Joyce inget Tante. Ya udah Joyce kesini naik taksi. Aldo. Ini loh, Joyce tuh naik taksi. Biar kamu yang nganter ya, Nak ya. Nggak usah Tante. Ntar Joyce ngerepotin Tante lagi sama Aldo. Ya enggak dong. Udah tanggung jawabnya Aldo dong buat nganter kamu. Memang ini tujuan aku datang ke sini. Aku ingin menarik Aldo datang ke rumah aku.
Al, makasih ya. Eh, Kayaknya kamu ngantuk banget deh. Kamu mau ngopi dulu di rumah aku? makasih Joyce, nggak usah. Saya langsung pulang aja. Oh. Kenapa Joyce? Kesleo nih. Doh, kamu bisa tolongin aku gak masuk ke rumah? Tapi Sakit banget nih. ya udah kalau. Sakitnya di mana? Kamu akan menjadi milikku, Aldo. Setelah sekian lama, kali ini aku yakin aku pasti akan berhasil. Maaf ya Al, jadi ngerepotin kamu. Nggak juga. Yang penting sekarang kaki kamu udah nggak kenapa-napa. Oh, kaki aku udah enakan kok. Al, kamu minum dong. Aku kan buatnya sambil ngerasain kaki aku sakit. Oh ya, kasih ya. Al, gimana keadaan pernikahan kamu? Kamu kan udah janji sama mami kamu kalau kamu bakal kasih dia cucu laki-laki. Saya nggak peduli. Karena saya sudah merasa bahagia bersama Tika. Ukuran bahagia itu kan setiap orang berbeda, Al. Ya mungkin kamu bisa ngomong baik-baik kan sama mami kamu. Joyce, saya itu nggak ada masalah apa-apa. Al, kamu kenapa? Nggak tahu nih, kok tiba-tiba kepala saya pusing ya. Mungkin kamu ngantuk banget kali, Al. Gimana kalau kamu nginep aja di sini dan aku telepon istri kamu? Nggak, Joyce, saya harus pulang. Tapi Al, kalau kamu pulang sekarang pasti bahaya. Nanti gimana istri dan anak kamu? Udah kamu nginep di sini aja ya. Al, Al. Aldo. Joyce, Kamu tega banget, Al, sama aku. saya. Aku nyuruh kamu nginep di sini. Tapi bukan berarti kamu melakukan ini semua, Al. Oma, lihat deh. Aku nggambar Oma, Ayah, sama Bunda. Aku juga nggambar nih. Ada Dewi sama aku. Lucu kan, Oma? Aduh, bisa diem nggak sih? Mana lihat? Aduh, gambar kayak gini aja dipamerin. Oma jahat. Oma jahat. Oma kan nenek sihir. Nih. Lihat hasil didikan kamu. Ini sebenarnya didikan apa sih? Didikan kampung. Gak ada keluarga ninggratnya sama sekali. Maafkan anak-anak ya Bu ya. Mungkin mereka cuma mau nunjukin gambarnya. Ibu nggak usah sesinis itu sama mereka. Mereka berdua ini bukan cucu yang saya inginkan. Saya mau cucu laki-laki.
Masya Allah, Bu. Harus sebenci itukah Ibu sama cucu Ibu sendiri? Siapa juga yang minta perempuan? Berisik tau gak? Males. Sayang, sini Bunda lihat gambarnya. Oh, bagus dong. Ini siapa? Masa ayah gini? Aku minta maaf sama Kamu kenapa? Kamu semalam kemana sih, Mas? Abis nganter Joyce terus kamu kemana? Semalam. Oh iya sayang, aku langsung ke kantor karena ada urusan yang harus aku bereskan karena nanti siang akan ada meeting di kantor sayang. Ya aku minta maaf karena aku terlalu sibuk sampai lupa ngabarin ke kamu. Ya udah nggak apa-apa, aku cuma khawatir. Kamu udah mandi? Oh, iya. Kamu di sini temenin anak-anak main, saya siapin air panas buat kamu. Tunjukin gambarnya sama ayah. Mana? Ya, lihat deh gambaran nanti. Sayang, kamu kenapa? Pusing aku, Mas. Mual terus dari pagi. Kayaknya sih aku hamil lagi. Apa sayang? Kamu hamil lagi? Alhamdulillah. Semoga aja program kita berhasil ya sayang. Dan aku berharap kali ini anak laki-laki. Insya Allah ya, Mas ya. Kita tetap harus berdoa dan berserah kepada Allah. Amin. Jadi, kamu itu hamil karena perbuatan Aldo. Maafin aku, Al. Tapi aku harus beritahu kalau aku hamil karena perbuatan kamu. Sayang, aku... Sebenarnya Aldo nikah. Bagaimana nasib Tika dan kedua cucu perempuanku? Ayah. Kalian jangan sedih lagi ya. Yang kalian itu udah senang di surga. Ya. aduh, ini udah malam kok belum tidur. Tika, bawa anak-anak ini ke kamar, terus dikunci. Jangan sampai anak-anak ini keluar. Ayo buruan. Aldo, kamu itu kan harus urus istri kamu. Bunda, aku mau sama ayah. Bunda, aku mau tidur sama ayah. Besok. Sekarang sama Bunda aja. Udah, berisik banget sih. Sana. Lagi ada kerja saya. Udah kunci ya, Tika?
tenang aja ya. Aku pasti bisa memberikan kamu anak laki-laki. Itu kan masih angan-angan kamu aja. Joyce, saya ngerasa dijebak. Dan sampai sekarang, saya nggak pernah menginginkan pernikahan ini. Lagian, sekarang Tika lagi hamil. Dan saya yakin itu anak laki-laki. Enggak. Gak mungkin Tika bakalan mempunyai anak laki-laki. Kenyataannya juga udah ada kok. Kalau kamu punya 2 anak perempuan. Lagian, kamu juga sudah menodai aku kan? Dan kamu juga suka aku. Iya kan? Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah suka sama kamu. Dan sampai detik ini, saya nggak bisa pikir. Kenapa saya melakukan hal bodoh seperti ini? Aldo, kamu mau kemana? Saya harus menemani Tika dan juga anak-anak saya. Kamu boleh malam ini nggak memperdulikan aku. Tapi besok, kalau anakku laki-laki, kamu akan menyesal Aldo. Dan Tika, aku nggak akan pernah membiarkan dia terus menikmati hidup di kehamilannya yang ketiga ini. Tika, kamu beresin kamar aku, Gih? Apa lihat-lihat? Kamu kan istri tua, aku istri muda. Ya pasti suami aku tuh lebih milih aku lah. Udah sana, nanti suami aku marah lagi kamarnya berantakan. Joyce ke toilet dulu ya. Mami antarin kamu ya. Gak usah, Mi. Joyce bisa kok sendiri. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini ya. Hati-hati ya. Lo masih nanya mau gua apa? Udah deh, lo gak usah banyak ngomong. Sekarang lo bilang sama gue. Lo butuh apa, ha? Mau gua tuh cuma simpel tau gak? Gua cuma mau lu balik lagi sama gue. Lu ceraiin tuh si Aldo. Jangan gila lo ya. Gue gak mau lo hancurin apa yang udah gue capai. Gue tahu lo munafik kan. Lo butuh uang. Iya. Lo butuh berapa, ha? Sebutin aja. Lu tahu aja gue lagi butuh duit. Ide lu bagus juga sih. Oke. Gua setuju apa yang lu tawarin ke gue. Tapi ingat satu lagi. Dan gue juga butuh lo kalau gue lagi, ya lo tahu kan? Gue nggak bisa. Oh, lo nggak bisa jadinya? Oke, kalau lo nggak bisa, gue akan kasih tahu ke mertua tersayang lo sama suami tercinta lo kalau lo sudah banyak melakukan kebohongan. Biar tau rasa lo. Yaudah. Gue turutin apa mau lo. Oke, see you soon, darling. Kasih sayang. Hati-hati. Ya, pelan-pelan ya. Duh. Aduh, Mami tuh lagi bahagia banget tahu. Kamu tau nggak anak kamu ini sih? Anak kamu tuh laki-laki. Al, kamu kenapa sih? Mami udah heboh, kamu diem aja. Terus, Aldo harus gimana, Mam? Sampai detik ini aja, Aldo nggak yakin kalau ini anak Aldo. Astaga, kamu ngomong apa sih? Terlaluan ya kamu. Pasti kamu kan yang mempengaruhi anak saya, ya? Ini nggak ada hubungannya sama Tika. Oh, ternyata kamu yang ngajarin.
supaya bisa nyakitin anak saya. Dan anak saya mati. Iya. Aduh, cucu laki-lakiku. Selamat ya Bu. Bayinya cukup besar. Panjangnya 53 cm dan beratnya 3,8 kilo Bu. Bayinya cukup besar ya, Dok. Padahal ini lahirnya prematur. Mungkin Bu Joyce salah menghitung. Bayinya lahir dalam keadaan normal kok. Ya udahlah, apapun masalahnya yang penting cucu saya sudah selamat. Kalau begitu saya permisi. Mari. Jangan. Astaga! Kok dibikin rusak? Oma kenapa sih selalu benci sama kita? Gak sopan tau gak sih? Nih, kamu ngajarin anak-anak tuh gak bener. Tika, bawa anak-anak kamu ke kamar. Anak-anakku, ini kan anak-anakmu juga, Mas Aldo. Tika! Ayo masuk sayang. Ya Allah, cobaan apa lagi yang harus hamba terima saat ini? Hamba berserah diri hanya kepadamu, ya Allah. Karena Engkau tidak akan pernah memberikan cobaan kepada umatmu melebihi kemampuannya. Aldo, ini draft surat wasiat dari Mami. Wasiat ini buat apa, Mam? Mami masih sehat kan? Iya, tapi Mami kepengen aja membagikan sebagian harta warisan Mami untuk cucu kesayangan Mami, Jody. Loh, kan cucu Mami ada 3 orang. Ditambah lagi bayi yang dikandung sama Tika. Seharusnya mereka mendapat warisan ini juga kan? Aldo, harta ini sepenuhnya milik Mami. Terserah Mami dong. Mami mau bagikan sama siapa aja. Dan kalau mengenai anak-anak perempuan kamu, nanti juga mereka punya suami. Biarin aja mereka dapat harta dari suaminya. Kalau mengenai kandungannya Tika, Mami yakin kok anak yang dikandung Tika itu pasti perempuan lagi. Lihat aja bentuknya, sudah melebar kayak gitu. Ya Allah, beri ketabahan dan kepintaran bagi anak-anakku, agar di saat mereka besar nanti mereka bisa mandiri dan bisa mencari rezeki sendiri. Joyce-nya ada? Anda dengan siapa ya? Kamu pasti istrinya Aldo kan? Bara! Mas, minggir. Apa yang lo lihat? Apa-apaan tuh kamu? Aku telepon, line, WhatsApp, tapi kamu gak pernah balas. Jadi jangan salahin aku dong. Tapi bukan berarti kamu tuh harus ke rumah Aldo, Bara. Aku akan ikutin permainan kita, kalau kamu pun juga. Tapi mana buktinya? Oke, aku salah. Tapi harusnya kamu juga ngerti dong.
Aku kan habis melahirkan. Ya karena itu juga aku datang sini. Karena tuh aku kangen sama kamu. Aku mau ketemu kamu, aku kangen sama kamu. Dan aku juga mau lihat bayi kita. Tapi kamu malah menghalang-halangi. Dan asal kamu tahu ya, aku akan berbuat lebih nekat lagi dan lebih gila lagi. Cukup ya, Bara. Kamu nggak usah ngancem-ngancem aku lagi. Kamu apa? Mau ngadu sama mereka? Ngadu aja. Mereka juga nggak akan percaya kok sama kamu. Asal kamu tahu ya, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak akan pernah percaya dengan kamu. Paham kamu? Joyce, jadi kamu tentang aku. Oke, aku ikuti permainan kamu. Tapi asal kamu tahu ya, kalau aku aja tidak bisa mendapatkan cinta kamu, Aldo pun gak bakal dapat cinta kamu. Ngerti kamu? Sini. Kamu tuh kenapa sih nggak becus? Kamu apain cucu laki-laki saya? Kamu iri ya? Karena kamu tidak bisa punya keturunan laki-laki. Bisanya cuma iri hati. Enggak, Bu. Saya sama sekali nggak niat untuk nyakitin Jody. Tadi Jody nangis terus, sedangkan Mbak Joyce lagi pergi sama teman laki-lakinya yang tadi kesini. Laki-laki? Siapa sayang? Saya nggak tahu, Mas. Tapi kayaknya memang mereka lagi ada urusan serius. Tika, bukan gitu caranya kamu buat ngejatuhin aku. Apalagi fitnah aku. Mami dan Mas bakal benci banget sama kamu. Nih, Mas. Tadi tuh aku nitipin Jody ke Tika karena aku tuh mau ke toilet. Tika, kamu keterlaluan. Tadi, iya dong. Hah? Bayiku? Hah, sayang? Ada apa sih? Mi, ini nih mereka berdua nih, Mi. Mereka sengaja jatuhin bola ke kepalanya Jody. Nih ya, berdua ini bener-bener keterlaluan ya. Kamu kenapa sih jahat banget jadi orang? Enggak, Bu. Anak-anak nggak sengaja. Kalian tuh iri ya? Karena anak aku itu laki-laki. Iya, karena kalian itu tidak akan dapat warisan. Astagfirullah, Mbak. Enggak, Mbak. Anak-anak nggak sengaja. Oh, ternyata kamu yang ngajarin. Supaya bisa nyakitin anak saya. Dan anak saya mati. Iya. Ada apa nih? Aldo, nih istri kamu nih jahat tau gak sih? Dia didik anak kamu buat jahat sama Jody. Nih, anak dua ini lempar Jody tuh pakai bola. Kayaknya sengaja deh. Enggak, Mas. Anak-anak itu nggak sengaja. Ranti, Dewi, sini kalian. Mau dibawa kemana, Mas? Mereka harus dihukum. Jangan! Mas! Diam. Mas, jangan Mas, kasihan anak-anak Mas, saya mohon jangan Mas, jangan. Kamu jangan kayak gini, saya mohon sama kamu. Kalau kamu mau kurung anak-anak, saya ikut masuk di dalam. Saya mohon sama kamu, jangan. Seharusnya kamu urus anak yang benar. Akan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta. Kamu tolong jangan kurung anak-anak ya, Mas ya. Saya janji saya akan mengawasi mereka lebih baik lagi, Mas. Tolong jangan kurung mereka ya, Mas ya. Kita hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya. Maafkan Papa, Ranti, Dewi. Maafkan aku, Tika. Aku begini untuk mencoba menjadi suami yang adil. Ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata Sini, sayang. hati kita. Ya udah cukup udah diam. Udah di sini. Bunda, makasih
sama kita. Bunda, Dewi takut. Bunda, Dewi takut. Ya udah ada Bunda di sini. Ya udah nggak boleh nangis lagi. Kenapa lo? Kayak ngeliat hantu aja. Lu Bara kan? Mantannya Joyce. Lebih tepatnya lagi, gua masih pacarnya Joyce. Dan asal lo tahu aja ya, itu anak gue. Jangan sembarang ngomong lu ya. Kalau mau pukul gua, pukul aja. Kalau ini bisa buat lo puas, pukul gua. Asal tahu aja, gua berhubungan sama Joyce itu udah dari SMA. Dan gue pikir kalau dia hamil, dia minta pertanggungjawaban sama gue. Tapi ternyata dia hanya mempermainkan lo aja. Ngerti lo? Jadi benar dugaan gua selama ini. Gua dijebak sama Joyce. Gua cuma dimanfaatin. Ya, kita mau kemana, Bun? Bunda juga nggak tahu, sayang. Keberadaan kita sudah nggak diharapkan lagi di rumah ini. Ranti sama Dewi ikut Bunda aja ya. Maaf, Bu. Saya pamit ya. Tolong Bu, sampaikan salam saya untuk Mas Aldo. Akhirnya kamu pergi juga dari rumah ini. Tapi baguslah. Bagus deh, kamu keluar dari rumah ini. Udah sana pergi. Joyce itu tidak pernah mencintai lo. Dia hanya ngincer harta lo. Kemarin gua ke rumah lo. Gua niatnya nyari lo, ingin kasih tahu semuanya. Tapi gua malah ketemu sama istri lo yang innocent itu. Tika. Jadi apa yang diucapin Tika semua itu benar. Gua ngomong gitu tuh bukan tanpa bukti. Gua nggak bullshit. Gua punya buktinya kok. Gua nggak perlu bukti itu. Tapi gua mau lu tunjukin ke satu orang. Oke, siapa takut? Joyce, Bara, Bapak kenal dengan mereka? Iya, tolong dinaikin dalam mobil ya. Tidak akan pernah jauh untuk tidak akan pernah jauh untuk kita. Nipu kamu. Ada apa sayang? Sayang, semua palsu. Mam, sebenarnya Jody itu bukan anak Aldo, Mam. Aldo, kamu kenapa sih? Dia itu anak Bara, Mam. Dan sampai sekarang, mereka tetap masih berhubungan, Mam. Perempuan ini menikahi Aldo cuma karena harta Aldo aja. Mas, kamu jangan percaya sama omongan dia. Dia itu penipu, ular. Dia itu ingin menikahi aku. Makanya dia mengarang semua cerita ini. Kalau saya fitnah, lalu bukti ini apa? Mam, Tika kemana, Mam? Tika? Sayang? Tika? Mam, please, Mam. Kasih tahu Aldo. Tika kemana? Oke, Mam. Kalau Mami nggak mau kasih tahu, Aldo pergi. Tapi tolong, Mi. Mami usir perempuan ini. Aldo, kamu mau kemana? Aldo mau cari Tika, Ma. Sebenarnya harta Aldo, Mas, adalah mereka.
Saya kira cinta kamu tuh tulus buat anak saya. Tapi apa? Hah? Saya sudah mengusir cucu dan menantu saya. Keluar! Pergi kamu! Mam, dengerin dulu, Mam. Enggak! Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar! Bara! Kamu apa-apain sih? Udah keluar! Keluar! Tapi, Mam... Kamu dengar ya? Orang di rumah ini tuh udah tidak mengharapkan kamu. Papa motornya kenapa tuh, Pak? Motornya aja yang salah arah. Bunda, ada apa nih, Bunda? Joyce, Bara, Bapak kenal dengan mereka? Iya, tolong dinaikin dalam mobil ya. Aku mau kamu menjadi istri aku. Dan cuma maut yang akan memisahkan kita. Hati, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, betapa kedua putriku dan anak dalam kandunganku masih sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Ya Allah, lindungilah selalu Mas Aldo dimanapun dia berada. Mam, Aldo udah hopeless mau nyari Tika di mana lagi. Mami nggak enak sama Tika. Mami malu sama Tika dan cucu-cucu Mami. Al, si Jody, apa kita titip di panti asuhan aja ya? Mam, yang penting sekarang kita ketemu Tika dulu. Kalau urusan itu nanti Tika yang memutuskan deh. Al, kenapa sih kita nggak cari Tika di rumah orang tuanya, Al? Oh iya ya, Mam ya. Kok Aldo sampai lupa ya? Ya udah, kalau gitu kita ke sana ya, Mam ya. Ya udah ya. Bunda kenapa? Bunda sakit, Nak. Mas, Sayang, kamu kenapa sayang? Ayah, Bunda kenapa ya? Ayah. saya sakit, Mas, kayak istri mau melahirkan. Bunda kalian mau melahirkan sayang. Mam, tolong jaga anak-anakku ya. Aku biar Tika aku yang angkat. Iya, iya, iya. Oh ya, Mbak Joyce kemana kok nggak kelihatan? Tidak akan pernah jauh untuk tidak akan pernah jauh untuk kita. Bunda.
apapun jenis kelaminnya, aku akan menerimanya. Anak kita laki-laki, Mas. Subhanallah, alhamdulillah. Apa? Cucu Mami? Cucu Mami laki-laki? Alhamdulillah ya Allah. Aldo, dia mirip sekali dengan kamu, Nak. Tika, terima kasih sudah memberikan Mami cucu laki-laki. Bu, maaf. Kalau nggak keberatan, Ibu mau nggak menyumbangkan nama untuk cucu Ibu? Kamu mau saya memberikan nama untuk anakmu? Meskipun selama ini saya sudah zalim sama kamu, Tika. Saya selalu memperlakukan kamu dengan buruk. Ya, Bu, Tika sudah memaafkan semuanya. Jangan kamu panggil ibu ya.